Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, saya termasuk orang yang tidak mudah percaya pada apa saja yang diomongkan Jokowi. Mengapa? Karena sudah terlalu sering berbohong, utamanya membohongi rakyat Indonesia. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini seolah ada kesepakatan di kalangan para pengamat politik dan jurnalis yang kritis yang menyatakan bahwa kita jangan mudah dikecoh oleh Jokowi. Caranya tafsirkan terbalik, ya. Artinya tafsirkan terbalik arah omongannya. Kalau dia ngomong ke utara, artinya dia sesungguhnya mau ke selatan, dan seterusnya. Nah, kalau Mas Mulyono bicara jaga kondisi politik sebaik mungkin agar proses peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan mulus tanpa gangguan, tanpa kerusuhan politik, artinya kalau memang ada kelompok-kelompok yang mau demo atau membuat huru-hara politik, ya boleh saja. Contoh soal, siapa yang membuat heboh? Katanya 22 September yang lalu, ada 20 ribuan pasukan berani mati, pembela Jokowi. Nah, kalau betul tentunya akan membuat kegaduhan dahsyat di panggung politik nasional. Andai kata terjadi, alhamdulillah tidak. Mestinya Mulyono kan bisa tegas bersuara, misalnya saya tidak tahu menau soal itu, karena itu hentikan, karena hal itu berbahaya dan akan merugikan nama baik saya. Andai kata Mulyono memang tidak bermuka dua, ya. Juga saya amati omongan-omongan Mulyono terlalu sering geladrah, ngarang, dan berusaha mempengaruhi masyarakat agar percaya kondisi politik Indonesia sesungguhnya tidak baik-baik saja. Ya, sesungguhnya kata dia, padahal sesungguhnya memang kita itu baik-baik saja. Ya. Misalnya ya, pada 12 September lalu, Mulyono mengundang pimpinan TNI, Polri di ruang Nusantara, Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim itu, ya. Mulyono meminta agar TNI dan Polri turut serta mendukung proses transisi pemerintahan. Jadi seolah-olah dalam bayangan dia itu bisa menipu, ya, bahwa akan ada huru-hara, akan ada kerusuhan politik. Andai kata kalau kita tidak mengatasi kemungkinan itu. Ya. Jadi saya kutip pernyataannya lagi ini, ya. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu. Juga dukung penuh penyelenggaraan pilkada. Jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Nah, Mas Mul, kami tidak melihat ada potensi sebagian rakyat akan mengganggu. Justru rakyat ingin segera melihat pergantian kepemimpinan nasional benar-benar on schedule. Jangan sampai molor. Ya. Nah, Mas Mul, apa Anda sedang berhalusinasi melihat dengan kacamata buram penuh kecemasan sampai wanti-wanti seolah pelengseran Anda dan pelantikan Pak Prabowo bisa-bisa tidak terjadi dengan lancar dan mulus? Apa itu halusinasi Anda? Apa itu kegaduhan politik yang Anda harapkan menjelang 20 Oktober supaya pelantikan Mas Prabowo terpaksa ditunda, lantas Anda, Mas Mul, bisa melakukan manuver politik tertentu dan berlagak jadi pahlawan kesiangan? Apa itu yang Anda maksudkan, Mas Mul? Ya. Nah, juga mengapa Anda, Mas Mul, harus menyeret-nyeret APPSI, Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia, dan mengingatkan mereka bahwa proses transisi kepemimpinan nasional tidak boleh diganggu oleh gejolak politik di wilayah masing-masing. Apa yang saya lihat sejauh ini tidak ada sedikit pun gerakan politik di seluruh daerah di Indonesia ini yang akan menghalangi proses transisi itu. Ya.
Jadi Mas Mul, jangan terus-terusan berhalusinasi, juga berprovokasi. Waktu Anda tinggal 19 hari lagi, titik. Jangan berulah macam-macam. Yang penting Mas Mul, Anda sekeluarga siap-siap sebaik mungkin menghadapi proses hukum yang insya Allah akan membawa Anda ke pengadilan terbuka guna pertanggungjawabkan korupsi dan gratifikasi anak-anak dan menantu Anda. Jadi saya ingatkan Mas Mul, dari hutang yang jumlahnya 800 triliun rupiah, mungkin lebih ya, yang Anda wariskan ke Pak Prabowo, sebagian tentu termasuk dalam kategori utang najis atau odious debt. Utang najis ini adalah sebagai utang luar negeri yang Anda gunakan untuk kepentingan keluarga dan membangun IKN Nusantara yang ternyata mangkrak. Mas Mul, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan utang najis ini. Utang najis adalah utang yang dibuat oleh pemimpin sebuah negara dan utang itu digunakan meladeni keinginan liarnya ya, dan sama sekali tidak berguna buat rakyat. Kita rakyat Indonesia tentu akan menggiring Anda ke proses hukum yang adil. Nah kemudian juga saya kira Anda nanti akan ditagih ya. Kemudian Anda menghambur-hamburkan uang seenak Anda sendiri ya. Karena terlalu banyak bandara yang mangkrak, nggak ada gunanya ya. Yang di Jawa saja ada 4 paling tidak ya. Bandara Kertajati Majalengka. Jadi sampai sekarang itu tidak ada jadwal penerbangan ya. Kemudian Bandara JB Sudirman, ya, Purbalingga, Banyumas. Dan yang ketiga, Bandara Ngloram, Blora. Jadi ini juga lagi-lagi belum pernah ada jadwal penerbangannya. Kemudian yang keempat itu Bandara Wiryadinata Tasikmalaya. Ini juga mangkrak ya, dan tidak ada penerbangan ya. Jadi ini berapa ratus mungkin berapa T ya. Nah yang di luar Jawa itu ada 10 bandara, yaitu Bandara Siau, Bandara Tambelan, Bandara Nabire Baru, Bandara Baru Siburu, Bandara Baru Mentawai, Bandara Baru Mandailing Nata, Bandara Baru Pohuwato, Bandara Baru Bolang Mongondo, Bandara Baru Bangkai Laut, Bandara Baru Singkawang. Ya, ini bandara-bandara attack embryol, tetapi ada ini memang megalomaniak. Ya. Nah kemudian ya jadi saya begini untuk menutup ini. Jadi Anda itu tinggal 19 hari lagi masih nongkrong sebagai presiden ya. Tapi Anda jangan lupa ini semua akan mengejar Anda sekeluarga ya. Nah terakhir ini Mas Mul, saya seringkali juga melihat di YouTube itu ada orang-orang tertentu yang mengatakan Amin Rais itu membenci Pak Jokowi, ya, itu nggak ada alasannya. Ya. Mas Mul, saya ini orang Islam. Ya. Agama kita ini, Mas Mul, itu mendidik kalau kita membenci itu bukan membenci oknumnya itu ya, tapi karena kejahatan perilakunya, tindakannya itu ya. Nah ini jadi pegangan saya itu. Nah jadi kalau Anda bisa berubah itu saya tentu tidak akan mengkritik lagi, tetapi soalnya sudah too late ya, sampun kasep. Nah jadi kita tinggal melihat insya Allah pasca 20 Oktober ya, akan ada proses hukum sesuai kehendak rakyat banyak yang akan ya terus terang membawa Anda sekeluarga ke pengadilan yang objektif, yang tidak boleh berlebihan ya. Dan itu semua adalah keinginan bangsa Indonesia. Agar apa? Agar tidak ada lagi presiden setelah Anda yang masih macam-macam lagi ya. Dan ini mungkin terakhir ya Pak Jokowi ya. Jadi selamat, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.